Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 November 2023 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian pencinta Fresh Juice. Hari ini hari indah, kembali kita ketemu, diberkati Tuhan, dan kita mau diberkati lewat sabda Tuhan ini. Oleh karena itu, kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami hari yang baru, dan Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati sabda-Mu. Berkati sahabat-sahabat kami dimanapun berada yang sempat mendengarkan, merenungkan sabda-Mu ini, supaya menjadi berkat untuk kehidupan rohani kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya ada suatu cerita. Seorang pengusaha besar punya kebun sawit besar, kemudian dia pergi menjualnya. Waktu dia menjual, tujuannya apa? Saya mau nikmati ini bersama anak cucu saya. Saya mau nikmati ini bersama keluarga besar saya. Salah satu kenikmatan dia berkata, saya harus ke Holy Land dulu, tempat Yesus lahir, Yesus berkarya, Yesus bangkit, naik ke surga. Dia berangkat. Tiba di sana, rupanya kesehatannya kurang memungkinkan di Yerusalem. Saat itu teringat juga ada satu anaknya anak mantunya yang sangat tidak cocok sama dia. Anak mantu ini pokoknya ribut terus sama dia, tetapi karena semua dibiayai dan menyenangkan mertua, walaupun mertua ini sangat tidak cocok dengan dia ikut. Si mantu ini ikut sama istri dan anak-anaknya. Begitu si bapak yang kurang sehat ini meninggal, begitu dia meninggal di Yerusalem, yang urus semua si mantu. Nah, anak-anaknya ipar ke ipar semua bingung. Kenapa mantu yang tadinya sangat-sangat tidak senang dengan mertua, kok jadi baik sekali mengurus mertua untuk dibawa pulang. Sedangkan mereka berkata, siapa tahu dapat izin dimakamkan di tanah suci ini, di mana Yesus juga dimakamkan, ya. Tapi ternyata si mantu ini tetap kekeh. Saya semua yang biayai untuk pulang. Oh, kamu begitu baik ya, pokoknya saya semua yang biayai. Begitu tiba di ruang jenazah di Jakarta, sebelum dibawa pulang ke kampungnya, dia berkata pada saudara-saudaranya, kakak-kakak, adik ipar semua, nah sekarang kalian yang urus ya, gantian. Oh begitu, oke, kami urus. Teman-temannya datang berkunjung. Nah si mantu ini mulai dikunjungi teman-teman dan ditanya, kamu kok bisa berubah begitu? Saya tahu kamu ini sama mertuamu sangat-sangat tidak cocok, tapi kok begitu baik? Kenapa begitu baik sekali ya? Kenapa bisa berubah setelah ke tanah suci? Dia bisik pelan-pelan. Lu apa nggak baca kitab suci? Apa lu nggak pernah tahu? Itu kan pernah ada satu laki-laki juga yang meninggal di Yerusalem. Kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, daripada mertuaku ini bangkit, lebih baik sudah saya biayai semua dia pulang. Ini namanya dendam kesumat. Soal bangkit itu adalah hak Tuhan. Nah, sekarang kita baca dulu soal kebangkitan. Ya. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru,
Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa tentang Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat terkasih, saya ini seorang wirat swasta. Saya punya driver yang 1212 ada. Salah satu driver pernah jatuh pada saat dia di mobil yang terbuka di belakang. Dia kurang hati-hati, dia jatuh. Pada saat dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik itu, di situ dia mulai berteriak, "Tadi tolong ya, saya punya utang sama si A. Di warung ini saya punya utang sama si B, sama si C saya punya utang sekian. Tolong nanti beritahu istri saya untuk dilunasi ya, dilunasi." Nah, pas dia sudah sembuh, sudah sadar baik, saya tanya, "Kamu kenapa sih begitu kadang sakit kok teriaknya soal utang supaya dilunasi dan sebagainya?" Dia bilang, "Ya pokoknya saya mau baik aja lah." Terus apa? "Ya soalnya kan saya kalau mati ya habis jadi tanah," katanya. "Terus kamu ada pemikiran enggak setelah mati kamu itu ada di mana?" "Oh enggak ada, pokoknya cuma jadi tanah." Kasihan ya, begitu pendek pengetahuannya, tidak punya juga pengetahuan untuk iman akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Kasihan, dia bukan Katolik, dia agama lain. Nah, di situ saya melihat ini luar biasa berkat Tuhan buat kita. Seperti sabda ini, ada kebangkitan di antara orang mati. Ada kebangkitan. 3 hari lalu kami dari Pulau Lombok dan di situ baru selesai suatu retret mengenai pria dan wanita diberkati. Pria sejati Katolik dan wanita diberkati. Di situ saya melihat bagaimana masalah-masalah pria wanita, pernikahan begitu banyak sekali. Ya, begitu banyak sekali. Masalah begitu banyak. Ya, yang bahagia ada saja, tapi yang masalah banyak sekali. Terus terang saja dalam pasangan suami istri itu. Nah, di sini saya teringat soal kebangkitan, bangkit. Yesus mengatakan soal mengkawinkan di dunia ini ada, tapi di surga tidak ada. Karena dikatakan kita sudah seperti malaikat, sudah dibangkitkan kita seperti malaikat. Jadi setelah kita meninggal di dunia ini, kita nanti ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Akulah kebangkitan dan hidup, di mana tidak ada orang, walaupun dia sudah mati secara jasmani maksudnya, walaupun dia sudah mati, dia tetap hidup. Nah, untuk itu bagaimana kita semua sekarang ini?
Jadi kehidupan kita sudah tahu dibandingkan dengan kehidupan kekal di surga. Saya cerita kepada anak-anak saya waktu masih kecil, teman-teman saya waktu mereka sharing bahwa kehidupan ini bagaikan layangan, benang layangan yang begitu panjang, tidak ada batasnya. Kita anggap kita ulur-ulur, tidak ada batasnya. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini hanya bagaikan setitik paku di mana kita mengikatkan benang itu yang tidak ada batasnya panjangnya. Seandainya benang ini bisa diulur terus lewati langit ke-5, ke-7, ya, sekian panjang. Itulah perbandingannya. Setitik kehidupan kita 50, 70, 100 tahun, 120 tahun di dunia ini, bahkan ada yang hanya 1 hari, 2 hari di dunia ini. Setitik paku itu, sekecil itu dibandingkan dengan benang yang tidak ada batasnya panjangnya. Itu mengartikan apa? Kehidupan kita di dunia ini memang sangat sementara. Sangat singkat, sangat sementara, sehingga berbaik-baiklah, kata Mother Teresa. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Ya. Sekali lagi Yesus berkata, bagi orang percaya dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia juga pernah berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Dia juga berkata, orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal itu apa? Benang yang tidak ada ujungnya di sana. Panjangnya kehidupan kekal yang tidak ada akhirnya bersama Kristus. Nah, cucu saya waktu masih kecil dia mulai tanya, buat apa sih oma, opa, mami pergi untuk kesana sini? Untuk apa? Oh, ada pelayanan. Nah, ada pelayanan. Apa sih pelayanan itu? Yaitu supaya orang mau sembahyang, mau berdoa dekat Tuhan Yesus, ya, supaya orang baik, tidak jahat-jahat, ya. Oh, begitu. Buat apa itu? Karena nanti kalau orang yang baik itu, kalau nanti di surga itu senang. Nah, itulah sebenarnya intinya. Kami ini, saya dan istriku ini, kami ke sana sini memberitakan. Saya belajar dari para pastor, suster, bruder, di mana mereka juga memberitakan untuk apa? Supaya banyak orang datang pada Yesus. Bukan datang pada saya. Rugi kita kalau orang datang pada kita, malah bingung. Tapi supaya orang datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sang Juru Selamat yang kebangkitan dan hidup. Selalu kita ingat dalam doa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemudian pada hari yang 3, ia bangkit. Naik ke surga. Ya, dia sudah wafat, disalibkan, dan kemudian bangkit pada hari yang 3 untuk kita semua. Kita pun demikian, kita akan bangkit bersama dia. Kemudian apa yang sudah kita perbuat di dunia, pertanggungjawabkan di surga. Kita bangkit bersama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 November 2023. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.